Street Fighter, game buatan Capcom yang isinya orang gelut. Rilisan pertamanya di tahun 1987, cuma punya dua playable karakter, Ryu dan Ken, di mana mereka harus melawan 10 petarung dari 5 negara yang berbeda. Bayangin di 2026 ada game yang grafiknya kayak gini, cuma bisa pakai 2 orang dan yang dilawan itu cuma 10 musuh. Gak usah dibayangin, karena itu nggak mungkin. Tapi game dan teknologi gak akan bisa sampai sini kalau tanpa melewati fase itu. Tetap juga sih, itu nggak berarti mereka nggak bisa dibercandain kan. Cuma agak-agak seru kalau yang dibercandain tuh gamenya, karena udah terlalu ikonik dan melegenda. Jadi kita cari yang lain aja, karena 7 tahun setelah game pertama itu, sebuah masterpiece muncul. Masterpiece yang tidak make sense, yang 100% layak dibercandain. Kita ngomongin filmnya, yang punya judul yang sama, rilis di tahun 1994. Dan walaupun ini secara teknis harusnya versi film dari gamenya, tapi ini bukan film bela diri, bukan film turnamen. Yang Street Fighter dari film ini cuma judulnya doang, dan nama-nama karakternya. By the way, game Street Fighter sendiri itu baru ada story mode di game kelimanya, yang rilis di tahun 2016. Jarak waktu yang jauh banget. Jadi, masterpiece yang akan kita bahas ini, itu full freestyle dari entah si penulis naskah atau bahkan sutradaranya sendiri. Nah, anehnya, nih film tuh yang buat Capcom langsung loh. Mereka ngasih budget paling gede, dengan tujuan selain buat nama Street Fighter ke sinema, tapi juga buat jualan merchandise, kayak action figure dan lain-lain gitu. Ternyata, uang adalah tujuan akhirnya. Tapi alasan kenapa ini nggak film turnamen bela diri itu ternyata memang direncanakan. Dengerin alur ceritanya nih. Capcom, pembuat game tarung bernama Street Fighter ini, gak mau buat film tentang turnamen tarung. Street Fighter, tarung jalanan. Harusnya ngelihat judulnya gak susah dipahami kan? Jadi ini kejadiannya, Stephen E. De Souza, sutradara dari film ini, tiba-tiba disamperin Capcom yang nawarin film buat menghibur anak-anak yang masih labil. Terus Souza ngomong kalau, Capcom, kamu gak tertarik bikin film turnamen bela diri? Aku tertariknya bikin film modelan James Bond. Mendengar itu, tiba-tiba mata Capcom menyala, dan mereka ngomong, Aku juga nggak tertarik bikin film turnamen bela diri, bro. Gak berhenti di situ, Hasbro, perusahaan yang membuat mainan, ngelihat situasi itu dan langsung mengusap-ngusap tangan ketika ngelihat potensi cuan yang bisa didapat. Jadi perusahaan itu ikut gabung dan minta semua karakter Street Fighter dimasukin biar bisa dibuatin action figure. Sejak itu mereka bertiga menjadi sahabat sejati yang peduli pada anak-anak dan kantong orang tuanya. Bayangin kerja kelompok, tapi setiap anggotanya punya agendanya masing-masing. Ini yang terjadi di Street Fighter 1994. Dengan style James Bond yang disetujui, mereka akhirnya berhasil mengarang masterpiece yang membuat James Bond sendiri minder gitu. Yang kocak dari semua ini adalah James Bond kan terkenal solo versus squad. Dia ngelakuin misi mata-mata sendirian, ngelawan segala bentuk musuh sampai tujuan akhirnya terpenuhi. Nah, Street Fighter itu kebalikannya malah. Yang solo si penjahatnya di sini, squadnya yang protagonis. Gimana sih? Katanya mau niru James Bond. Kalau menurutku ini sih terjadi gara-gara Hasbro nyuruh mereka masukin semua karakter. Tapi secara plot udah tipikal film action banget sih. Cuma eksekusinya yang aneh. Ceritanya tuh mengelilingi seorang diktator di Asia Tenggara yang bernama M. Bison, di mana semua protagonis punya tujuan yang sama, yaitu ngalahin si Bison ini. Sayangnya untuk ngalahin dia nggak segampang datang ke markas, terus gebukin si diktator sampai dia turun tahta. Bison nih menguasai kondisi perang, soalnya dia punya 20 sandera dan hanya mau ngelepasin mereka kalau sekutu ngasih uang tebusan sebesar 20 triliun dolar. Kalau ngeliat itu kan setupnya udah menarik banget kan, bisa menghasilkan plot yang keren gitu. Nah, yuk kita bahas di mana film ini mulai kehilangan arah ketika mereka harus menulis karakter-karakternya. Chun-Li bukan ahli bela diri dan anggota Interpol. Dia di sini punya latar belakang yang lebih menarik, yaitu reporter berita yang dibantu sama Balrog sebagai kameramen dan Honda sebagai kru teknisnya. Sagat cuma mafia jalanan biasa, dan MC dari gamenya Ryu dan Ken yang terkenal sebagai master bela diri yang menjunjung kehormatan. Di sini mereka jadi penyelundup barang. Walaupun kayaknya banyak yang kontras dari gamenya ya, tapi ada satu karakter penting yang nggak terlalu banyak diubah, tapi justru jadi karakter paling aneh di film ini. Karakter itu adalah Colonel Guile, yang diperankan oleh mega bintang Jean-Claude Van Damme. Kalian tahu betapa gilanya bro yang satu ini?
Dia, aktornya ya, bukan karakternya, gunain narkoba di waktu-waktu kosongnya pas proses produksi film ini. Yes, ini pria yang sangat berani. Dia infonya habis $10.000 di setiap minggu buat kokain. Saking parahnya dia sampai jarang masuk syuting dengan alasan sakit-sakitan. Dan aktor yang mainin Vega, Jay Tavare, cerita kalau Van Damme bahkan sampai nggak bisa dikontrol pas lagi acting. Kadang dia acting serius, kadang banyak improv. Jadi rekan-rekannya pun nggak tahu versi Van Damme apa yang mereka dapat di hari itu. Di sini bro nggak mainin karakter. Ini adalah Van Damme yang asli. Kalau mood lagi oke ya karakternya happy. Kalau lagi setengah sadar atau bahkan sakau ya mohon dimaklumi karena dia superstarnya di era itu. Di sini nggak beda, dia juga superstarnya di film ini. Karena MC-nya adalah Guile, bukan Ryu atau Ken. Dan konfliknya dengan Bison ini personal banget. Lihat scene ini. So look at this. Konteksnya ya, jadi Chun-Li mau minta interview dengan si kolonel tentang peperangan yang terjadi ini antara si diktator dan kubu sekutu. Tapi pas mic udah di tangannya, dia langsung ngerosting dan nantang si Bison. Padahal ada 20 sandera yang merengek ketakutan di belakang. Melihat itu, Bison egonya langsung kena. Jadi dia menaikkan level peperangan ini dengan mengancam kalau permintaan $20 triliun nggak dipenuhi, dalam 72 jam ke depan, semua sandera akan disemur dan kematian itu akan menodai nama baik Guile selamanya. Misal si Guile nggak flexing otot kayak gini, mungkin Bison nggak buru-buru bunuh sanderanya. Mungkin dia lebih tenang, dan mungkin itu bisa jadi faktor yang bantu sekutu buat menangin perang ini. Tapi si dia udah terlanjur banyak gaya gini ya udah, gimana lagi? Sekarang si kolonel harus muter otak dan skuad protagonis yang tadi dibahas mulai kebentuk di sini. Dia ngerekrut Ryu dan Ken yang lagi ditahan sementara di penjara. Sebenarnya itu doang sih skuadnya. Karena karakter-karakter yang lain tuh gak secara resmi gabung sama dia. Mereka punya agenda sendiri-sendiri walaupun tujuannya sama gitu buat nyikat si Bison. Ngomongin Ryu dan Ken ya, itu kayak potensi yang disia-siakan gitu. Film ini seharusnya punya MC yang sangat bisa dibanggakan. Dan mereka nggak perlu banyak effort juga buat mereka disukai penonton. Karena emang udah disukai, bahkan dicintai dari gamenya. Di sini malah dibuat jadi kriminal. Ecek-ecek lagi, gak kayak level mafia gitulah minimal. Tapi aku gak bisa salahin sih, soalnya milih Guile jadi MC adalah keputusan yang tepat. Karena dia crazy. Dan kegilaan itu kelihatan pas dia mulai melancarkan strateginya. Setelah diskusi dan pengamatan yang mendalam bareng sama teman-teman tentaranya, dia ngerasa kalau Sagat dan Bison itu saling kerjasama. Jadi itulah alasannya kenapa dia ngerekrut Ryu dan Ken, karena mereka bakal diminta untuk memata-matai Sagat, yang kebetulan juga sepenjara sama dua tukang tipu ini. Tapi rencana Guile itu nggak segitu doang, dan apapun yang terjadi setelah ini bakal absurd banget. Pas para napi akan dipindahkan, di situ Ryu sengaja gelut sama Ken, yang berakhir dengan Ryu berhasil merampas kunci borgol. Di momen itu Sagat langsung mode pria baik hati, berharap bisa dibebasin. Tapi duo itu gak mau bantuin dia. Sagat sekali lagi mohon. Nah di situ mereka berdua berubah pikiran. Jadi kesimpulannya, kalau mau bantuan mereka berdua, Mintanya harus 2 kali. tahanan yang kabur tadi berhasil nyiptain kekacauan yang diharapkan Guile. Para napi menghabisi penjaga, mengambil truknya, terus melarikan diri. Pas proses kabur ini, Guile pasang badan dan menghadang para napi. Jadi Ken, yang bagian dari rencana ini by the way, terus-terusan nembaki Guile, sampai akhirnya 3 peluru mendarat di perut si kolonel. Film masih panjang, jadi Guile gak mati pastinya. Semua itu adalah bagian dari rencana, termasuk tembakan Ken itu karena Guile udah nyiapin plat kecil di perutnya buat nahan peluru. Aku paham semua ini dilakukan untuk menaikkan rasa percaya Sagat ke dua orang ini, biar gak dikira mata-mata gitu. Ngebunuh kolonel yang merupakan penghambat utama misi dominasi Bison bakal jadi tiket emas buat masuk ke circle sang diktator. Tapi gak gitu juga kali. Kalau di logika dikit aja, kan kerasa betapa gilanya rencana itu. Guile baru kenal loh sama dua orang ini, dan dia langsung percaya kalau Ken tuh jago banget nembaknya, sampai dia bisa nembak di atas truk yang ugal-ugalan dengan target tembak yang sekecil itu. Gimana kalau miss? Terus kena dadanya gitu kan? Tadi kan banyak peluru yang ditembakkan. Ya kalau kena sih film ini cuma berdurasi 20 menit. Jadi di posisi saat ini, Guile dikira mati sama semua orang. Ryu dan Ken melarikan diri bareng sama Sagat untuk ketemu sama Bison. Dan Chun-Li juga nggak tinggal diam. Tapi kita bahas Chun-Li nanti aja, karena aku ke-distract sama kehadiran Hawk Rider. Pas film udah berjalan hampir setengah, kita nggak dapat banyak adegan bela diri, dan antar karakter gak ada chemistry yang kuat. Mereka bahkan jarang satu scene bareng loh. Guile seringnya bareng Cammy, Chun-Li sama timnya, dan Ryu ya sama Ken. Walaupun beberapa momen setelah kematian palsu Guile, agenda Chun-Li dan Ryu Ken akhirnya bersenggolan. By the way, mulai dari sekarang, aku bakal panggil Ryu dan Ken Ryu Ken aja. Capek.
Mereka ketemu di tempat yang jadi pertemuan antara Sagat dan Bison yang kelihatan kayak pasar malam ini. Tapi tetap aja, mereka nih walaupun harusnya satu tujuan, tapi kayak nggak kompatibel gitu antara satu sama lain. Di suatu momen, kedua kubu ini akhirnya membuat kesepakatan. Dan sebenarnya Ryuken nggak punya opsi, karena mereka sempat disekap sama gengnya Chun-Li. Kesepakatannya adalah bahwa Chun-Li akan menyerang Bison, dan Ryuken harus jadi pengalih perhatian. Kayaknya nggak harus disekap sih kalau cuma diminta jadi pengalih perhatian kan. Lagi pula gagal juga, soalnya si Ryuken justru cerita ke Bison kalau sang diktator lagi ditargetin. Bener kan? Mereka gak bisa kerjasama. Nonton sampai menit ini ya, jujur aku nggak tahu kenapa Ryuken ada di film ini selain buat jadi pembantunya Guile. Mereka gak ngambil keputusan, mereka gak menyelesaikan masalah. Mereka cuma datang ke pasar malam itu, terus horny pas ngeliat Chun-Li. Nah di sisi lain, Chun-Li ada di sana cuma pengen bunuh Bison dan gak peduli seberapa banyak harga yang perlu dibayar agar itu terwujud. Gimana pedulinya? Orang dia ngeledakin lokasi itu loh. Padahal banyak orang di sana. Gak usah orang deh, Chun-Li-nya sendiri aja di sana loh sama temen-temennya. Gila gak dia? Saking bencinya dia sama si diktator, dia sampai rela meledakkan diri sendiri dan teman-temannya juga. Kalian tahu apa yang kocak dari rangkaian cerita itu? Bahwa gak ada satupun penjahat yang terluka. Bison sehat jasmani rohani, Sagat juga. Dan yang rugi dari kejadian bom itu cuma pelakunya yang langsung dibawa ke markas Bison untuk dihukum. Sementara di sisi lain, Ryuken dipuji-puji karena dah dianggap menyelamatkan sang diktator dari serangan bom. Guile udah ngeplan dari A sampai Z, bahkan sempat ketemu Chun-Li juga loh untuk bertukar strategi, tapi hasilnya nol. Malah dia yang repot kan sekarang harus nyelamatin orang-orang ini. Jadi sekarang Guile harus menyelamatkan 20 sandera, termasuk sahabatnya Blanka. Ya, di sini Blanka adalah sahabatnya Guile. Dan sebelum lanjut ke apa yang dilakukan diktator pada Chun-Li dan gengnya, kayaknya kita harus ngomongin Blanka dikit deh, karena dia tuh secara teknis harusnya jadi landasan dari alur ceritanya si Guile. Guile begitu ambisius buat menangin perang, itu sebenarnya karena dia mau nyelamatin Blanka yang posisinya disandra sama Bison. Tapi pembawaan film ini nggak menunjukkan bahwa Guile sangat peduli dengan Blanka. Ini gak masalah acting yang kurang chemistry atau kurang ngena ya. Mereka berdua yang seharusnya sahabat itu literally cuma punya scene bersama 2 kali, pas Blanka ditangkap dan pas Blanka bebas. Aku paham mereka nggak di satu tempat yang sama, tapi Guile aja nggak pernah bahas sahabatnya loh di tengah film, sampai nanti akhirnya ketemu lagi di akhir. Padahal ingat ya, film ini membangun cerita seakan-akan Guile pengen menangin perang untuk menyelamatin temennya. Tapi terserah deh, kayaknya emang antar karakter di sini sengaja nggak dibuat akrab gitu. Beda dengan gamenya ya, Blanka gak jadi monster ijo gara-gara kejebak di Amazon. Di sini Blanka jadi monster ijo gara-gara dijadiin kelinci percobaan nama si Bison untuk menciptakan tentara super, kayak modelan Winter Soldier gitu. Nah, gimana cara mereka ngebuat tentara dengan spek kayak gitu? Dengan diinfus sirup melon dan koko pandan sambil disuruh nonton klip-klip sadis peperangan, Blanka akhirnya berubah menjadi Hulk reggae yang tidak terlalu berperan ke cerita filmnya setelah ini, selain nanti ada sedikit bagian reuni dengan Guile, tapi nanti aja dibahasnya. By the way, sekarang Guile udah OTW untuk menyergap sarang Bison, tapi Bison santai dan lebih memilih pakai waktunya buat menghukum Chun-Li dan timnya. Tapi beliau nih kayaknya kangen sama istri deh. Soalnya dia nyuruh anak buahnya Hawk Rider buat ngehukum Balrog sama Honda. Nah si Chun-Li itu beliau sendiri yang ngehukum dengan cara dibawa ke kamar pribadinya, terus disuruh pakai kimono dengan rambut rapi kayak gini. Gak tahu mau diapain tuh, kenapa harus dandan kayak gitu. Sambil dengerin Chun-Li ngoceh, Bison juga ganti baju, mungkin biar nyaman kan. Tapi bro entah kenapa gak mau ngelepas topinya. Proses hukuman yang dipenuhi suasana horny itu gak berakhir baik, karena ternyata wanita yang pekerjaan hariannya itu jadi reporter berita juga bisa kungfu. Nah di waktu yang sama, Ryuken yang tadinya mengkhianati gengnya Chun-Li berubah pikiran dan tiba-tiba udah ganti baju juga pas mereka memutuskan untuk nyelamatin si Balrog dan Honda. Mereka semua akhirnya bisa kerjasama untuk pertama kalinya dengan nyerbu kamar pribadi Bison untuk nyelamatin si Chun-Li. Tapi kamar itu udah dilengkapi dengan sistem darurat yang lengkap, jadi Bison lolos dan mengunci ruangannya sambil disemprot gas bius. Di luar markas, pasukan sekutu udah mulai menyergap. Sementara di dalam, si Bison ngancam-ngancam sekutu lagi sambil nungguin transferan 20 miliar dolarnya. Pas dia ngecek rekening, ternyata masih nol. Kasihan Bison nih, gak ada uang sama sekali. Karena gak mau gampang ketahuan, Guile masuk markas lewat laborat. Dan di momen itulah reuni dengan orang yang katanya sahabatnya terjadi. Guile langsung ngingetin kalau mereka tuh temenan.
terus tanya apa yang terjadi sama diri Blanca. Nah, Blanca yang ngerasa bersalah dan panik minta tolong ke temennya itu untuk diselamatin. Sebagai sahabat pada umumnya ya, Gail bisa bantuin dia berobat atau mungkin cari ilmuwan yang bisa nyembuhin Blanca. Apalagi tadi di awal dia udah janji bakal nyelamatin sahabatnya ini kan. Enggak tuh, tanpa mikir panjang, tangan Gail udah cepet banget ngambil pistol, terus dia todongin ke sahabatnya. Untungnya, si ilmuwan yang kasihan sama Blanca muncul dan menasihati Bapak Kolonel satu ini biar nggak nembak sahabatnya sendiri. Itu aja, alur cerita sepasang sahabat itu berhenti kayak gitu. Bayangin jadi orang yang disandera dan dijadiin kelinci percobaan. Terus dari sekian banyak hal yang bisa membunuhmu di posisi itu, entah si diktator yang menggila atau gagalnya eksperimen, justru malah sahabatmu sendiri yang nodongin pistol. Emang masterpiece beneran nih film. Nah, pas durasinya hampir habis, film ini baru kerasa kayak Street Fighter. Mereka semua pakai kostum sesuai di game. Dan akhirnya, setelah tembak-tembakan dikit, finally mereka gebuk-gebukan. Film Street Fighter ini akhirnya street fighting. Final battle-nya itu diisi dengan kumpulan pertarungan di mana antar protagonis dan antagonis itu dipasang-pasangin. Yang pertama tuh si Sumo versus Shock Rider. Ryuken 2 lawan 2 ngelawan Sagat dan Vega. Chun-Li gak ngapa-ngapain, paling cuma ngelawan Kroco-Kroco. Dan pertarungan paling penting adalah Gail versus Bison. Mereka berdua bahkan sampai ngusir anggotanya loh, biar bisa duel dengan puas. Nah, karena si Van Damme bener-bener bisa martial arts, jadi adegan tarungnya ini kelihatan meyakinkan. Dan ya, dia mukulin abis si Bison. Bahkan sampai dia sempat ngerasa menang, soalnya Bison tuh jatuh dan kesetrum. Tapi itu belum selesai, soalnya bukannya tumbang, Bison malah jadi manusia PLN. Ngelihat itu kan kayaknya pertarungan bakal tambah sengit gitu. Tapi enggak, Bison nyetrum Gail sekali, terus dia terbang dan dia kalah. By the way, pertarungan-pertarungan lainnya gak perlu dibahas karena udah jelas banget kalau protagonisnya yang bakal menang. Sekarang semua harus dievakuasi karena tempat itu akan diledakkan. Dengan para sandera udah selamat, orang-orang baik ini akhirnya bisa cabut. Yang belum kelar tarung nih cuma si Sumo sama Hawk Rider. Tapi karena Chun-Li udah koar-koar, Sumo akhirnya nurut. Nah, pas mereka mau keluar, markas itu entah kenapa otomatis nutup, padahal kan ada masalah di dalam. Gimana coba? Ada peringatan dari speaker buat segera evakuasi, tapi pintunya malah ditutup. Tapi, setelah lanjut nonton, aku tahu kenapa. Yaitu, karena sutradaranya pengen ngasih karakter development ke Hawk Rider. Dari semua karakter yang ada di sini, setengahnya mungkin karakter penting. Kok bisa-bisanya si Hawk Rider yang malah punya karakter development? Chun-Li gak berdamai dengan masalah personalnya. Justru dia udah kayak lupa gitu. Ryu dan Ken gak tahu apa karakter dia. Apalagi Gail, dia sama aja deh dari awal sampai akhir kayaknya. By the way, lihat nih scene penutupnya. Nih film kurang sih, kayak nggak fokus aja ceritanya. Terlalu banyak POV yang harus diperhatikan, dan yang akhirnya menonjol malah ketidakakuratan karakternya, plotnya, dan editing yang agak aneh kadang-kadang. Kayak terlalu banyak cut gitu. Walaupun nggak ganggu banget sih, cuma kelihatan aja kalau mereka gunain cut-cut cepet hanya untuk ngebuat ilusi biar adegan tarungnya itu kelihatan lebih intens. Tapi kalau bosenin nggak juga sih. Hal-hal yang kusebutin tadi kan cenderung negatif ya. Tapi yang bikin konyol ya hal-hal negatif itu. Kalau sebelumnya kita bahas Batman 1966 yang disengaja konyol oleh si sutradaranya, nah ini kebalikannya. Buatnya serius banget sampai premis dasar Street Fighter bahkan dirombak, tapi hasilnya zong yang menghibur. Tapi semenghibur-menghiburnya nih film tetap gak bakal rating bagus sih, karena nih film tetap jelek. Jadi Street Fighter 1994 aku kasih rating 5 dari 10. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Untuk video-video ke depan, kayaknya bakal lebih ada variasi deh. Mungkin ngomongin film atau series yang beneran aku suka, kayak video sebelumnya tentang Severance, atau mungkin video kayak gini yang konyol-konyolan aja. Bahas Incredible Hulk asik kayaknya. Atau trilogi pertama X-Men juga bisa. Gak tahu sih apakah film itu banyak yang bisa dibahas atau enggak. Ya kalau kalian penasaran tentang film apa yang bakal dibahas selanjutnya, jangan lupa subscribe. Oke, udah deh. Terima kasih. Bye.